Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Puji syukur kita jumpa lagi di saat ini dalam program Renungan Harian Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Untuk itu, marilah kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Ada ucapan syukur kami persembahkan bagimu ya Tuhan Allah, karena kami bersuka cita bergembira atas pengorbanan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dan kami pun menjadi orang-orang yang dimenangkan oleh karena karya-Mu. Layakkan kami untuk boleh menikmati kebenaran firman di saat ini dengan hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan membaca Alkitab. Dan saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal 32, kita membaca di ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur." Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, suatu kali ada seorang raja yang hampir selesai dalam tugas dan jabatannya sebagai seorang raja. Dan karena itu, dia hendak memilih penggantinya. Tapi kali ini berbeda, karena dia ingin mengambil bukan dari anaknya atau kerabat terdekatnya, melainkan orang yang ada di dalam kerajaan itu yang dipimpin olehnya. Maka suatu kali dipanggillah para muda, orang muda yang ada di kerajaan itu berkumpul, dan raja mengadakan sayembara. Pada waktu itu raja berkata, "Saya ingin memilih pengganti saya sebagai raja yang akan memimpin kerajaan ini. Dengan cara saya akan memberikan biji sebagai benih untuk dirawat, dipelihara, dan setahun yang akan datang engkau bawa kembali benih itu dengan tumbuhan yang indah." Maka kembali pulanglah semua pemuda itu, termasuk di dalamnya seorang pemuda yang bernama Joko. Saudara-saudaraku, hari berganti hari, Joko melihat bahwa benih yang diberikan kepadanya tak kunjung bertumbuh, bahkan 6 bulan berganti, dan tibalah di 1 tahun di waktu yang ditentukan oleh raja untuk mereka kembali di kerajaan membawa benih itu yang sudah bertumbuh. Tetapi betapa kecewanya karena Joko mendapati benih itu tidak bertumbuh. Nah, saudara-saudaraku, dengan kecewa dia merasa bahwa dia tidak perlu ke sana. Dan ibunya berkata, "Sekalipun itu tidak bertumbuh, engkau harus pergi ke kerajaan dengan apapun yang terjadi bagimu." Maka Joko pun mendatangi kerajaan itu dengan semua kawan-kawannya, semua membawa tumbuhan yang bertumbuh dengan indah. Sang raja memanggil mereka untuk datang di kerajaan itu, dan ia melihat bahwa, wow, ternyata tumbuhan itu bertumbuh dengan indah. Tetapi ia melihat dari jauh Joko yang berdiri di agak belakang dengan memegang pot yang tidak ada pertumbuhan apa-apa. Yang merasa kecewa, ia memanggil, "Hai kau, laki-laki muda, datanglah ke depan." Joko ketika mendengar itu dia merasa takut. Jangan-jangan ia akan dihukum karena dianggap tidak merawat dan memelihara biji atau benih yang diberikan kepadanya. Maka majulah Joko ini ke depan. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Ternyata sang raja mengumumkan, "Hari ini saya menemukan pengganti saya sebagai seorang raja yang akan memimpin kerajaan ini." Siapakah dia? Ternyata raja memilih Joko menjadi penggantinya, menjadi seorang raja di kerajaan itu. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Sang raja mengumumkan bahwa setahun yang lalu benih yang ia berikan kepada mereka adalah benih yang telah direbus, sehingga tidak akan pernah mengalami pertumbuhan. Dan itu berarti semua pemuda kecuali Joko, mereka telah mengganti benih yang lain untuk menanam di pot bunga yang mereka bawa pada waktu itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kemenangan
diberikan kepada orang yang jujur. Dan itu kita mau belajar dari firman Tuhan di saat ini. Ketika pemazmur Daud berkata, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Di tengah dunia yang ada sekarang ini, hampir tidak dapat membedakan mana yang berkata benar dan mana yang berkata dusta. Mana yang original dan mana yang KW. Tetapi orang-orang percaya kepada Tuhan wajib untuk hidup benar dan berkata jujur. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang namanya kebohongan dan kepalsuan itu tetaplah bohong dan palsu. Mungkin orang bisa mengatakan bahwa dari kebohongan ia boleh mengalami kesuksesan, tetapi kesuksesan yang semu. Tidak demikian dengan orang yang hidup jujur. Mungkin juga orang yang hidup jujur, ia dibenci, ia tidak disukai, ia dihindari, ia dimarahi karena kejujurannya. Tetapi dalam kejujuran itu pasti dia akan mengalami kemenangan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena dengan kejujuran orang akan terbuka di hadapan Allah. Ia tidak akan pernah menyembunyikan dosa, karena di dalam menyembunyikan dosa pasti akan membuatnya gelisah dan membuatnya merasa takut dari waktu ke waktu. Namun orang yang hidup dalam kejujuran, dia akan selalu terbuka di hadapan Tuhan, dan setiap perkataan dan kelakuan hidup hari ke hari, ia akan selalu sesuaikan apa yang ia perkatakan dan apa yang ia perbuat. Nah, orang-orang seperti itulah yang disebut bersukacita dan bergembira, karena kepadanya diberikan karya selamat oleh Allah, dibebaskan dari dosa. Tapi juga orang yang hidup jujur dan benar terhadap sesamanya, pasti dia bebas dari rasa takut, rasa gelisah, dan dengan leluasa ia boleh melakukan banyak hal. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena itu bersukacitalah dan bersorak-sorailah. Ketika kita mau hidup jujur dan benar di hadapan Tuhan, yakinlah sekalipun dimusuhi, tidak disukai, tetapi Allah mencintai orang-orang yang mau hidup benar dan jujur di hadapannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan. Mari berdoa. Bimbinglah kami Tuhan, agar sebagai umat-Mu kami melakukan apa yang benar, memperkatakan apa yang jujur di hadapan Tuhan dan sesama kami, sehingga hidup kami selalu berkemenangan, bersukacita dan bersorak karena berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah pelayanan renungan harian Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Semoga iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita terus menjadi saksi kepada dunia ini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Shalom, damai di hati.